Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yang keempat adalah tentang artikel ilmiah jurnal online atau artikel-artikel yang dipublish di jurnal online. A. Pengertian. Apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang dan dimuat di jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Artikel ilmiah. Jadi kalau pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang tulisan ilmiah populer, makalah. Nah, sekarang bagaimana dengan artikel ilmiah yang dipublish di jurnal-jurnal baik online maupun offline? Saat ini biasanya umumnya sudah online semua atau OJK. Sedangkan jurnal itu sendiri adalah sebuah publikasi atau catatan tertulis yang berisi catatan penelitian atau ujian seseorang atau sekelompok orang tertentu di bidang tertentu. Biasanya bidangnya spesifik, misalnya pendidikan, ekonomi, atau bahkan pendidikan keagamaan, maka dia spesifik. Topiknya fokus, tidak campur. Kedokteran, teknologi itu fokus. Jadi satu jurnal itu membahas satu skop atau satu tema yang rumpun. Tidak boleh campur antara relevansi keilmuan yang lain dengan keilmuan yang lain. Jadi fokus pada satu bidang keilmuan. Artikel ilmiah itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Jadi kalau nanti kita membuat artikel ilmiah itu ada yang berdasarkan hasil penelitian dan ada artikel yang tidak berdasarkan hasil penelitian. Dia ada dua macam. Kalau secara sistematika B, ya, kalau untuk artikel yang penelitian biasanya secara umum sistematikanya adalah judul, kemudian abstrak, pendahuluan, metode, hasil, kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Karena dia hasil dari sebuah penelitian. Namun jika non penelitian, maka tidak ada metode penelitian atau hasil penelitian yang dibahasnya berupa kajian pustaka atau literatur. Yaitu sistematika untuk dua macam artikel yang dipublish di jurnal online atau jurnal. Misalnya abstraknya dari sistematika tadi kita bahas satu persatu. Abstrak itu merupakan ringkasan keseluruhan artikel. Jadi abstrak itu merupakan poin-poin inti dari artikel kita, sehingga orang itu membaca abstrak itu sudah tahu hasilnya apa, atau kemudian kalau memang membutuhkan data secara terperinci, dia membaca secara keseluruhan. Jadi abstrak ini diupayakan mencakup poin-poin penting, baik itu tujuan penelitiannya, metode, hasil, dan kesimpulannya itu ada di abstrak. Biasanya dalam bentuk bahasa Inggris ya seperti ini, atau dalam bahasa Indonesia. Ada dua macam. Jumlah katanya antara 100 sampai 200 kata, kurang lebihnya seperti itu umumnya. Kemudian abstrak mengandung kata kunci. Kata kunci itu seperti kata kunci KIP, variabel, prestasi mahasiswa yang berkaitan dengan judulnya atau tema. Kemudian jumlah kata kunci biasanya terdiri dari 3 hingga 8 kata yang dapat disusun dalam frase pendek. 1, 2, 3, atau 4. Semakin banyak kata kunci semakin baik agar nanti artikelnya mudah dicari oleh orang yang membuka. Di abstrak itu adalah isi poin-poin penting dari artikel kita. Jadi dengan membaca abstrak, maka orang sudah bisa menebak atau sudah bisa mengetahui informasi apa saja tentang artikel ini tanpa harus membaca secara keseluruhan. Baru kalau memang seorang itu butuh data-data spesifik yang terkait dengan penelitiannya, barulah nanti membaca artikel secara. Yang pertama adalah abstrak. Yang kedua adalah pendahuluan. Lah, pendahuluan ini memuat pendahuluan terdahulu atau penelitian yang relevan yang sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian dibandingkan dengan penelitian yang saat
ini, atau bahasanya adalah research gap atau novel, kesenjangan antara teori dan hasil penelitian. Jadi atau ada istilah sederhananya adalah yang seharusnya terjadi ternyata tidak terjadi, berarti ada gap di sana, ada kesenjangan keadaan yang perlu kita. Penelitian terdahulu itu untuk mendukung gagasan dan argumentasi penulis. Jadi ide kita itu, tema kita itu harus didukung oleh referensi-referensi atau gagasan-gagasan yang juga ilmiah. Pendahuluan mengulas fakta, teori, dan opini secara terpadu dan sistematis. Jadi opini kita masukkan kemudian didukung oleh teori atau fakta atau data dan diulas lagi, kemudian dirasionalkan lagi secara sistematis. Pendahuluan dapat dimulai dengan mengkaji pustaka terkini. Sebaiknya pustakanya atau sumber referensi itu terbaru lah, minimal 6 tahun terakhir. Jadi pilihlah referensi-referensi yang dapat. Paragraf yang baik dalam pendahuluan yaitu mengawali kalimat pertama dalam paragraf dengan ungkapan pikiran atau gagasan Anda sebagai kalimat topik. Jadi pikiran kita sendiri yang diungkapkan terlebih dahulu, baru didukung dengan fakta, data, dan juga referensi yang kita. Ini contoh misalnya adalah pendahuluan dari artikel saya yang sudah dipublish di jurnal Sinta. Tapi di akhir dijelaskan kenapa harus melakukan penelitian, tujuannya apa, sehingga harus dilakukan penelitian atau penulisan artikelnya. Itu pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah metode. Nah, kalau metode di sini kita sebaiknya menjelaskan apa saja metode yang kita gunakan. Karena di sini saya meneliti menggunakan metode mix model, metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi 2 kali proses dari artikel tadi. Kemudian sumber informasi datanya juga disampaikan kalau memang diperlukan populasi dan sampel. Kemudian kalau memang perlu waktu pelaksanaan objek dan lokasi penelitian serta teknik dan analisis datanya, tapi secara ringkas ya. Secara ringkas tapi padat dengan informasi, tidak bertele-tele seperti hanya skripsi. Artikel itu cukup singkat, padat, di poin-poin intinya apa. Itu metode disampaikan, pendekatannya apa, metodenya apa, kemudian respondennya siapa atau sampelnya apa, populasinya siapa, kemudian bagaimana cara mendapatkan datanya, itu disampaikan aja di metode. Kemudian yang keempat adalah hasil dan pembahasan. Ada yang secara di jurnal-jurnal online itu ada yang memisahkan antara hasil pembahasan, ada yang menjadikan satu. Jadi hasil penelitiannya bagaimana, maka perlu ditunjukkan bagi bentuk grafik, bahkan atau model-model atau flowchart yang perlu ditampilkan. Kemudian memuat hasil utama dan pendukung, dan ada ringkasan data serta interpretasi. Jadi kalau saya contohkan di sini, ya, jadi ada tabel-tabelnya, ada angka-angka, ringkasan data serta nanti diinterpretasikan maksud dari tabel ini apa. Kebetulan di jurnal ini hasil pembahasan itu jadi satu. Kemudian pembahasannya juga memuat selain interpretasi juga diselingi dengan pendapat atau teori yang mendukung maupun yang bertentangan. Jadi pendapatnya siapa yang bertentangan, pendapatnya siapa yang mendukung terhadap hasil dari penelitian. Kemudian juga menjawab pertanyaan yang menjadi keresahan dari peneliti yang diajukan di pendahuluan misalnya seperti itu. Kemudian membuat pembahasan kesesuaian hasil penelitian dengan teori. Bahkan sebagai bentuk ruang diskusi, teori atau gagasan orang lain yang mungkin kurang sesuai dengan penelitian juga perlu disampaikan sebagai bentuk diskusi dialektika. Tidak apa-apa. Kemudian sebaiknya memuat pendapat atau hasil penelitian orang sebagai pembanding. Jadi ada ruang diskusi. Makanya hasil pembahasan itu ada diskusi. Jadi antara hasil penelitian kita dengan pendapat yang mendukung maupun yang kontra. Kemudian di bahasan ini sudah mulai fokus pada proses
mengalihkan kesimpulan. Nah, nanti setelah hasil rembasan tentu adalah kesimpulan. Maka selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang baik nanti yaitu yang pertama menjawab permasalahan di waktu pendahuluan yang waktu disampaikan. Jadi misalnya ada masalah apa, setidaknya apa, maka nanti bisa dijawab di kesimpulan. Kemudian berdasarkan pada fakta dan hasil yang ditemukan serta memberikan dampak implikasi. Kira-kira dampaknya apa dari hasil penelitian? Dan jangan lupa kesimpulan itu sebaiknya ada saran sebagai bentuk bahwa penelitian tersebut tidak sepenuhnya sempurna gitu ya. Barangkali nanti bisa disempurnakan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Nah, saran itu atau rekomendasi itu biasanya saya jadikan catatan ketika ingin meneliti, karena di sana akan muncul kesenjangan baru yang bisa dijadikan topik untuk penelitian selanjutnya. Jadi kesimpulan. Jadi mungkin sekitar 3 sampai 4 paragraf, atau 2 paragraf beserta saran. Sudah. Jadi artikel ilmiah itu lebih simpel, bahkan tidak berpuluh-puluh lembar, cukup mungkin 10 lembar sampai 15 lembar sudah selesai. Nah, dengan yang terakhir yaitu adalah daftar referensi. Referensi yang terakhir adalah daftar pustaka. Bisa dari jurnal maupun buku, tapi sebaiknya lebih banyak jurnal daftar pustaka. Apalagi tahun terbitnya itu diupayakan yang 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2024 sebaiknya 2019 atau 2018 lah paling lama. Kemudian jurnal yang digunakan sebagai referensi setidaknya ada 15-an. 15 sampai 20, semakin banyak semakin baik. Dan diupayakan proporsinya lebih banyak jurnal daripada buku. Kemudian diurutkan berdasarkan alfabet dari A, ya, A, B, C sampai dengan Z. Dan ada aplikasi khusus yang namanya Mendeley, yang itu memang memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka atau referensi. Dan nanti di sana tinggal mensikapi saja. Mungkin perlu pembahasan khusus terkait dengan referensi, dan saya sudah membuat video khusus untuk bagaimana cara menggunakan Mendeley sebagai bahan referensi. Jadi ini contoh daftar pustaka, ini ke bawah masih banyak, minimal kalau kemarin saya buat 20 jurnal. Jadi referensi. Selanjutnya adalah C, sumber referensinya. Terus kita sebagai akademisi, baik itu mahasiswa maupun dosen, sumber referensinya dari mana? Biasanya dari Google. Ya oke lah, Google itu nanti yang pertama bisa spesifik ke Perpusnas. Alamatnya sudah nanti kita registrasi dan lakukan publikasi aman. Kemudian DOAJ ini juga akses jurnal, ya, bisa lihat di sana. Atau yang paling mudah kalau saya itu adalah Google Scholar. Google Scholar itu nanti kita bisa mencari topik apa saja yang kita inginkan, kemudian nanti akan muncul jurnal lengkap, komplit, bisa di-download semua. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu bingung cara mencari referensi sekarang. Di Google Scholar itu sudah banyak sekali yang terbaru dan semuanya bisa di-download, dijadikan referensi. Kemudian bisa juga ResearchGate maupun akademik. Itu adalah sumber-sumber referensi yang lain, atau di jurnal-jurnal online yang bisa dicari lewat Google juga bisa, atau di Kemendikbud di Sinta. Itu sumber referensi. Kemudian ada publikasi artikelnya. Bagaimana cara mempublikasikan artikel? Memang untuk mempublikasikan artikel kita harus tahu dulu jurnal yang ingin kita tuju, topiknya apa, prodinya apa, kemudian sesuai nggak dengan tulisan. Jadi dilihat dulu jurnalnya yang dituju apa, skopnya atau temanya tentang apa. Misalnya temanya tentang pendidikan agama, atau temanya tentang kedokteran. Tapi kita cari dulu jurnal-jurnal yang terkait dengan kedokteran. Biasanya semuanya rata-rata on. Nah itu dia
Selain itu, jurnal itu juga punya karakter atau punya aturan tertentu. Ya, biasanya nanti submitnya harus registrasi terlebih dahulu, kemudian membuat akun, kemudian tinggal submit. Kemudian nanti prosesnya nanti kalau memang diterima oleh jurnal tersebut barulah dipublish. Kemudian selanjutnya adalah jurnal itu biasanya punya template tersendiri, jadi punya gaya atau format khusus cara membuat artikel. Makanya kenapa kita harus mencari jurnalnya terlebih dahulu, baru tulisannya kita sesuaikan dengan template-nya agar sesuai. Nanti akan saya tunjukkan jurnal saya sesuai dengan template yang akan saya terbitkan, misalnya seperti itu. Sehingga nanti kalau sudah sesuai template-nya akan lebih mudah diterima oleh jurnal tersebut. Kemudian kita dapat mengetahui aturan submit naskah, tema tulisan, dan format tulisan itu dengan mengakses alamat di website jurnal online-nya. Jadi semua jurnal itu ada alamat websitenya gitu, ada semua. Kemudian proses publikasinya, jadi dari naskah penulis misalnya mahasiswa atau dosen, kemudian dikirim ke jurnalnya secara online, nanti diterima editor, kemudian diteruskan ke section editor, prosesnya barulah muncul ke reviewer 1 dan reviewer 2 untuk dicek apakah layak atau tidak, apakah sesuai atau tidak. Nanti barulah nanti diputuskan, kalau diterima nanti ada perbaikan atau tidak. Kalau ditolak nanti dikembalikan lagi ke penulis. Jadi direview dulu, ada review 1, review 2. Apakah layak topiknya atau benar atau tidak, kemudian tata tulisannya bagaimana, semuanya untuk proses publikasi. Barulah kalau sudah diterima nanti dipublish. Nanti akan saya tunjukkan contoh artikel ini yang sudah dipublish. Mungkin tulisan saya sendiri. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah mendownload template di jurnal yang ingin kita tuju. Jadi cari dulu jurnalnya, jurnal prodi apa atau keilmuan apa, misalnya tentang ekonomi, manajemen, maka cari jurnal, download template. Barulah tulisan tersebut kita sesuaikan dengan template yang sudah di-download. Kemudian naskah disubmit ke jurnal, disubmit nanti secara online dalam bentuk Word biasanya. Kemudian nanti editor seperti yang disebutkan tadi akan memeriksa. Termasuk juga adalah unsur plagiarisme. Serta nanti jika lolos baru direview oleh reviewer dan nanti kalau sudah perbaikan baru kita. Itu adalah proses-proses untuk publikasi artikel ini, baik dosen maupun mahasiswa, semuanya sama. Karena tuntutannya saat ini adalah baik dosen maupun mahasiswa harus berbasis outcome, artinya berbasis karya, harus publikasi. Kita lanjutkan. Adapun sebagai tambahan pengetahuan saja, klasifikasi jurnal itu terbagi menjadi 4. Jurnal internasional bereputasi, kemudian ada jurnal internasional berarti tidak bereputasi ini ya, kemudian ada jurnal nasional terakreditasi atau SINTA, kemudian ada jurnal nasional yang belum terakreditasi. Ini tahapannya. Dan tentu saja semakin bereputasi itu semakin ketat atau semakin prosesnya itu, proses submitnya pun semakin berat. Jadi seperti itu. Itu adalah klasifikasi jurnal. Nanti keterangannya kalau jurnal internasional bereputasi itu harus terindeks oleh Scopus ataupun POS misalnya. Tapi untuk tingkatan mahasiswa, jurnal nasional terakreditasi sudah bagus lah. Kalau memang terpaksa ya jurnal nasional saja, yang penting memiliki ISSN. Kalau memang lebih baik lagi adalah jurnal SINTA, baik SINTA 5, 6, dan nah, kaitannya dengan Scopus ini adalah biasanya yang diakui kalau peneliti-peneliti itu jurnal terindeks Scopus itu baru dikatakan bagus serta POS atau Web of Science. Kemudian kedua database tersebut itu bidangnya banyak sekali. Cuman di sini fokus pada ilmu fisika, teknik, alam, dan ilmu kesehatan serta ilmu sosial humaniora.
Misalnya kalau saya berikan contoh di sini ada yang terindeks Scopus, ini adalah Indonesian Journal of Science and Technology ya, linknya di sini diisi ya. Kemudian juga ada HIS UIN Surabaya, ini juga terindeks. Ini adalah contoh. Sebenarnya banyak nanti kalau dilihat di Kemendikbud di Sinta itu nanti banyak yang terindeks Scopus, dicek saja nanti Sinta berapa juga nanti ya. Kemudian terkait dengan Sinta ada 6 tingkatan. Dari yang paling bawah adalah Sinta 6 di mana skornya itu 30 hingga 40, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 dan Sinta 1. Semakin tinggi semakin baik gitu. Untuk kalangan mahasiswa ataupun dosen atau mahasiswa misalnya Sinta 6, Sinta 5 sudah bagus lah untuk publis. Syukur-syukur nanti bisa publis di Sinta 1. Terkait dengan ini hanyalah kategori tingkatan, semakin tinggi Sintanya semakin baik. Kemudian jurnal-jurnal lain dapat diakses di halaman Sinta Kemendikbud.go.id. Kita contohkan misalnya ya, ini adalah contoh di Sinta Kemendikbud. Jadi kita bisa cari di sini misalnya jurnal pendidikan, lalu nanti kita enter. Nah nanti muncul semua jurnal-jurnal dan ini gratis biasanya. Kemudian misalnya kita klik saja jurnalnya, kemudian masuk ke websitenya. Nah nanti kita bisa submit. Nah ini alamat jurnal Sinta 1, ada keterangannya Sinta. Kemudian yang dikatakan template itu nanti biasanya di sini. Ini adalah artikel template, tinggal di download. Nah, tinggal di download. Adalah template. Sehingga nanti kita bisa menulis dengan atau sesuai dengan template. Barulah kita bisa menuliskan. Jadi ada abstrak dari judul ya, judulnya penulis pertama abstrak, kemudian pendahuluan dan seterusnya. Nah itu di jurnal teman banyak sekali dan juga ada jurnal pendidikan Malawika, jurnal Piaut gitu ya. Tinggal milih saja dan kita bisa submit di masing-masing. Nah ini contoh artikel yang sudah publish saya kemarin di tahun 2023 dan semuanya gratis, bisa diakses. Tinggal download saja PDF-nya kemudian disitasi saja atau dijadikan referensi. Nah sebenarnya ini sudah ada judul sebagai gambaran saja, nama saya sendiri, penulis, alamat, serta email institusinya. Kemudian abstraknya ada 2 dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baru pendahuluan ya, seperti yang sampaikan tadi, metodenya, kemudian hasil dan pembahasan. Setelah itu barulah nanti kesim. Nah, lihat pembahasannya di sini ada tabel, ada hasil analisis statistik juga perlu disampaikan dan juga diinterpretasikan. Barulah daftar peserta. Praktis hanya 9 halaman. Jadi tidak setebal skripsi atau berlembar-lembar gitu. Hanya 9 halaman. Ya, maksimal mungkin 15 halaman. Itu kualitasnya. Nah, itu terkait dengan artikel jurnal, artikel ilmiah di jurnal online. Offline juga sebenarnya ada, namun saat ini sudah umumnya itu adalah online karena nanti bisa disitasi oleh yang lain. Itu artinya dikutip kemudian dijadikan referensi. Saya kira cukup sekian terkait dengan artikel ilmiah di jurnal online. Jadi mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa publikasi di jurnal-jurnal bersinta misalnya, sehingga outcome-nya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.